You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Pecco Bagnaia kena semprot bos, Ducati punya anak emas baru bernama Marc Marquez. Pimpinan proyek Ducati di MotoGP, Gigi Dalinya punya komentar menarik saat membicarakan performa Pecco Bagnaia pada balapan MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez beberapa waktu lalu. Pada balapan ini, Pecco Bagnaia hanya finish ketiga. Dia kalah bersaing melawan Alex Marquez dan Fabio Quartararo yang finish 1-2. Banyak yang menilai main race MotoGP Spanyol adalah kesempatan Bagnaia untuk memenangkan balapan. Pasalnya Marc Marquez melakukan kesalahan. Tapi di saat Marc Marquez crash, Pecco Bagnaia bahkan tidak bisa mengalahkan Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Nah, bicara melalui media LinkedIn miliknya, Gigi Dalinya secara terbuka mengkritik penampilan Pecco Bagnaia. Menurutnya juara dunia MotoGP 2022 hingga 2023 itu telah gagal memenuhi ekspektasi tim. Pecco gagal memenuhi harapan terutama karena ia selalu membiasakan kita dengan penampilan yang lebih baik pada hari Minggu dibandingkan hari Sabtu, kata Dalinya. Tapi juga karena keberanian dan determinasi yang ia tunjukkan pada putaran pertama yang spektakuler itu. Dalam kecepatan balapan, ia tidak memiliki ketajaman yang kita semua harapkan. Serta puncak-puncak yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang posisi teratas, tambahnya. Yang menarik di saat Dalinya mengkritik Pecco Bagnaia, ia justru memuji perjuangan Marc Marquez yang crash lalu melanjutkan balapan dan masih bisa finish posisi 12. Apa yang dapat saya katakan tentang Marc? Sayangnya kesalahannya terjadi terlalu dini, jauh sebelum balapan mengambil bentuk dan nilai-nilai di lintasan menjadi jelas, kata Dalinya. Sebaiknya kita mulai memikirkan komitmen kita berikutnya, tanpa menyimpan keraguan tetapi mengingat semua ini. Kita tentu dapat menambahkan, dan selalu menghargai, keberanian pembalap dalam keinginannya untuk kembali ke lintasan. Membawa motor yang rusak parah untuk mencetak poin dan mengingat keadaannya, ke posisi akhir ke-12 yang menakjubkan, lanjutnya. Akankah pernyataan Dalinya mengindikasikan Ducati sudah punya anak emas baru bernama Marc Marquez setelah selalu mengandalkan Pecco Bagnaia? Satu yang pasti, dalam situasi normal race, Bagnaia memang belum bisa mengalahkan rekan setimnya musim ini. Sementara itu, mantan manajer tim KTM ngaku hampir tandemkan Marc Marquez dan Jorge Martin di Tech 3. Francesco Guidotti membuat pengakuan mengejutkan soal rencananya sebelum hengkang dari KTM pada akhir MotoGP 2024 lalu. Mantan manajer tim Red Bull KTM Factory Racing itu mengaku hampir merekrut Marc Marquez dan Jorge Martin untuk diletakkan di Red Bull KTM Tech 3 pada 2025. Seperti yang diketahui, pada pertengahan musim lalu, Marquez dan Martin menjadi dua nama besar yang diincar banyak tim. Masing-masing dari mereka berpeluang besar meninggalkan Gresini Racing dan Prima Pramac Racing, yang kala itu sama-sama merupakan tim satelit Ducati. Meski sama-sama memburu kursi Ducati Lenovo Team, Marquez juga bernegosiasi dengan KTM, sementara Martin bernegosiasi dengan KTM dan Aprilia. Uniknya, Guidotti sempat berencana merekrut Marquez dan Martin sekaligus, dan meletakkan mereka di Tech 3 yang merupakan tim satelit KTM. Rencana ini kemudian batal, karena Marquez akhirnya mendapatkan tempat di Ducati Lenovo Team, sementara Martin memutuskan pindah ke Aprilia Racing. Tech 3 akhirnya merekrut Maverick Vinales dan Enea Bastianini. Lewat kanal YouTube, Talk GP, Guidotti menyampaikan bahwa rencana besar itu telah ia siapkan sebelum meninggalkan jabatannya akhir tahun lalu. Ia menilai Marquez dan Martin merupakan dua target utamanya sejak awal, karena bisa menjadi aset berharga bagi KTM. Ide saya adalah fokus kepada mereka, Martin atau Marquez, atau setidaknya salah satu dari mereka, dan membiarkan yang lain, Bastianini, Vinales, dipertimbangkan belakangan. Karena ketika Anda sudah punya Martin, Acosta, dan Binder, maka pembalap keempat bisa siapa saja, ujarnya. Guidotti sendiri bukan orang asing bagi Marquez, karena ia manajer tim Red Bull KTM yang dibela Marquez di IP125 2008. Guidotti juga pernah bekerja sama dengan Martin lewat Pramac di MotoGP 2021-2022. Namun, ia menyebut pembatalan rencana ini disebabkan beberapa pertimbangan internal yang tidak bisa diungkapkan.
melihat apa yang dilakukan Vinales sekarang. Saya tidak punya masalah dengan Maverick atau Enea, tetapi strategi saya di KTM sepenuhnya berbeda. Jika Martin dan Marquez tersedia, saya pasti akan mengontra setidaknya salah satu dari mereka, ungkap Guidotti. Saya rasa, ketika Anda mendapati Martin, seorang juara dunia, di bursa pembalap yang memenangi balapan demi balapan dan sudah finish runner-up pada tahun sebelumnya, maka dengan Martin dan Marquez, saya merasa harus memprioritaskan mereka. Tutupnya. Sementara itu, Marc Marquez, apakah detail-detail kecil akan langsung diperkenalkan di MotoGP Prancis atau ditunda untuk seri selanjutnya? Kita lihat nanti. Dalam tes Jerez, Marquez fokus pada failing bagian depan motor dan menguji ulang swing arm lama. Dia menekankan bahwa timnya tidak mau gegabah dalam pengujian. Kami harus berhati-hati dengan apa yang kami uji dan tidak ada perubahan besar dalam pengujian. Ducati hanya fokus pada detail-detail kecil untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Apapun yang saya coba, semuanya sesuai dengan target teknis yang telah ditetapkan. Kami terus meningkatkan motor. Kita lihat saja. Sabar ya, ujar Baby Alien sambil tersenyum. Marc Marquez melanjutkan, saya nyaman dengan paket dasar motor saya. Kami memperkenalkan detail-detail kecil. Mari kita lihat apakah kami akan memperkenalkannya di Le Mans atau ditunda untuk seri berikutnya. Usai tes Jerez, Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, memuji kerjasama yang baik antara Marquez dan Bagnaia dalam mengembangkan Desmosedici milik mereka. Marquez berhasil memuncaki timesheet gabungan pada tes Jerez. Tujuan utama rider berusia 32 tahun itu adalah mempertahankan feeling atau rasa percaya diri pada motor. Marc mencoba part-part kecil yang bertujuan untuk persiapan balapan berikutnya. Kami mencoba hal-hal kecil untuk persiapan balapan mendatang. Kecenderungannya adalah saya kesulitan dengan masalah yang sama, katanya. Kecepatan motor sudah cukup kompetitif. Saya hanya mencoba mengendalikan diri agar tidak terlalu agresif dan tidak melakukan kesalahan. Tes berjalan bagus. Secara keseluruhan, tes ini berhasil memberi kejelasan pada saya mengenai apa yang harus saya tingkatkan, pungkas juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, sifat buruk Valentino Rossi dibongkar. Saat perseteruan The Doctor dengan Marc Marquez, ex-rider MotoGP ini lihat sesuatu. Baru-baru ini, ex-rider MotoGP yakni Scott Redding terang-terangan membongkar sifat buruk dari Valentino Rossi yang ia lihat di masa The Doctor terlibat perseteruan sengit dengan Marc Marquez. Kita tahu kalau Valentino Rossi dan Marc Marquez sempat terlibat dalam salah satu rivalitas terbesar di MotoGP. Bahkan, rivalitas yang terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Maka tak heran jika rivalitas di antara Rossi dan Marquez menjadi salah satu rivalitas terbesar di MotoGP. Apalagi, hingga saat ini rivalitas keduanya masih kerap diungkit meski Valentino Rossi sudah memutuskan pensiun dari MotoGP. Terlebih, Marquez saat ini bergabung dengan tim Ducati di mana di dalamnya ada Francesco Bagnaia yang merupakan anak didik Rossi. Hal itu membuat rivalitas antara Rossi dan Marquez saat ini kembali memanas meski Rossi saat ini sudah tak membalap. Maka dari itulah, Scott Redding menilai kalau Valentino Rossi memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan para penggemar MotoGP. Melansir dari laman Crash, Scott Redding menilai jika Rossi selalu pandai untuk bisa mengendalikan para penggemar MotoGP saat terlibat rivalitas dengan Marc Marquez. Rossi dikenal sebagai sosok yang menghadirkan kehebohan dan menjadi magnet bagi MotoGP, tapi rivalitasnya dengan Marc Marquez justru menunjukkan sisi gelapnya. Rossi sangat pandai mengendalikan para penggemar. Dia selalu pandai dalam hal itu, kata Scott Redding. Itulah mengapa dia menjadi nama besar dalam olahraga ini karena dialah satu-satunya yang punya karakter, sambungnya. Saat keadaan menjadi sulit unutnya dan penggemar bersiap dengan kehadiran Marc, dia mempermainkan para penggemar melawan dia, Marc Marquez. Itu sungguh buruk, lanjut Scott Redding. Marc dicemooh tahun lalu di Misano. Pecco Bagnaia berada di podium dan berkata, kamu tidak perlu melakukan itu, dan saya menghormati itu, pungkasnya. Scott Redding menyebut jika hal tersebut membuat Valentino Rossi terlihat buruk saat terlibat perseteruan dengan Marc Marquez.